Hi there. Thank you for joining Booker Class, the library application for English readers. To make it easier for you to get started, we'd like to give you a brief and practical introduction of our app. First, let me explain the ways you can use the Booker Class app. I will guide you through the registration process and then show you what the application looks like. I'll explain its structure, the levels, and how your students can use the app. I'll provide you with one of our interactive books so you can see an actual digital interactive reader and its functions that can be handy when teaching English. The Booker Class app was created for teachers by teachers. However, we noticed that the concept and the format can be used effectively by parents at home too. Now I'll show you how teachers can get started with the Booker Class app. After downloading and opening the app, you'll see a tutorial video sequence that explains what you can do in the app. In order to use Booker Class first, you have to register. As this application is also used by children, online safety is our priority. Parental gates and consent to privacy policy are required when you need to provide personal data. The first step of the registration process is to choose your profile type. As a teacher, tap on the I'm a Teacher button and fill out the relevant information. After creating your account, you can add your own children to the system. It's important to know that this option is not for adding the students you teach, but for your own family members. When you click on Add Child, fill out your child's details, create a password for them, and hit Create Account. Alternatively, you can skip this part of the process. The next step is to choose your subscription. There are three options. If you want your own children to use the app at home, choose a monthly or annual subscription. The trial version on the right-hand side gives you the opportunity to try the app with your class with free access to the entire Booker Class package. This includes full access to hundreds of books, games, flashcards in the library, a teacher's dashboard access where you can register 5 students, and access to the desktop application. The trial version is available to you for 2 weeks for free. Here you can see the many books Booker Class has to offer. To browse the library by levels, tap on the downward-facing arrow in the top right corner. Level 1 is for those who have just started to become familiar with the English language. On this level, you find picture books, nursery rhymes, songs, and easily understandable stories with simple, short sentences. As we go higher up the levels, the texts get more complex, full of useful phrases, grammar structures, vocabulary, and the content becomes more mature too. Level 4 is at the elementary level of A2. Level 5 and 6 are for teenagers at an intermediate level. These levels rely on language proficiency and the interests and preferences of the given age group with appropriate illustration styles. In the library view, you see a menu bar with different interests. When you tap on each of them, you find books relevant to that topic. The offline shelf contains all the books you have already downloaded. You can open these books offline anywhere without internet access. Gordon from Boston. With the help of the search option, you can filter books, flashcards, and karaoke songs. You can also use the search bar to find a book by title or a keyword. Our book for you is the lovely story of The Origin of Strawberries. When the book is selected, several icons are visible on the screen. At the top right side, the pictograms show the Lexile level of the book, the Booker level, and the coin the student earns after reading the book. There is also a short description of the book below. On the left side, you can see the cover of the book along with a few books at the same level or on the same topic. To start reading The Origin of Strawberries, tap on the purple play button and start reading. After starting the story, the narration of the book begins automatically. When the world was new, there was one man and one woman. However, by tapping on the Settings button in the top right corner, a window pops up and offers an option to switch off the narration and text highlighting. This can be set any time during reading. You can pause the story. There, the sequence of pages appears and you can tap on any page.
Alternatively, use the arrows on both sides of the page to move forward or back a page. And now it's time for the follow-up. Each of the books in the library include many games, which reinforce the language focus of the text. The first game is a global comprehension check, which tests the understanding of the story. When the sentences are dragged onto the lines correctly, the feedback confirms the end of the activity. If a mistake is made, the app refuses to accept the item, so positive, encouraging feedback is guaranteed at the end. Don't worry, you'll see exactly how many attempts your students made in the teacher's dashboard. In the quizzes, the app accepts wrong answers, but in these cases, the correction appears along with the feedback. Yeah! Woo! The second game relies on reading comprehension and improves communication skills with simple and useful expressions. The third game practices target vocabulary but still requires reading comprehension skills and a good memory. Where's the huckleberry? If a game is too challenging, the reader can turn back pages and look at the illustration or listen to relevant parts again. At the end of each book, the app recommends other books at the same level and on the same topic. After reading a book, students are awarded a badge and a number of coins to motivate them to read more. If you go back to the library view in the top left corner, you find the credentials of your name. When you tap on this icon, you arrive at your personal dashboard inside the app. Here are the details of your profile, which you can edit, as well as notifications related to your activity in the app. In My Family, you can see your children's reading progress. From the first moment kids start reading with Booker Class, you can see how many coins and badges they have earned, how many consecutive days they have read for, and how much time they spend reading. Here you can also edit your child's data, and if you haven't done so yet, you can add a child to your profile. Just fill out the details of your child and hit Create Account. Under Subscription, choose a plan to purchase, and if you haven't done so already, you can also start the free trial, which gives you full access to the entire system for 2 weeks. In Settings, you can manage the storage of your device, delete any downloaded books that you don't wish to read anymore, and free up space. Set narration and text highlighting, but don't forget that you can always change these preferences during reading. This is a flexible, user-friendly way to learn English that is motivating, engaging, and entertaining for readers. Don't hesitate. Get started today. Educourse.id adalah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia yang menyediakan dan memberikan berbagai kursus keterampilan masa depan sebagai solusi untuk mempercepat kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendidikan berbasis STEAM yang didukung oleh teknologi AI, Artificial Intelligence, dan AR, Augmented Reality. Educourse menggunakan world-class kurikulum STEAM karena terbukti mampu mengakselerasi kualitas pendidikan di negara maju dan mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad ke-21. Produk Educourse diantaranya adalah kelas Coding for Kids, Coding for Teens, Robotics STEAM, dan English STEAM. Educourse juga memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai supportive product dengan teknologi AI sebagai learning buddy atau speaking buddy. Para siswa bisa berlangganan kursus dengan memilih antara metode asinkronus, tidak tatap muka, ataupun sinkronus dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan market sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih, yaitu AI kecerdasan buatan sebagai teman belajar siswa. Educourse telah memenangkan lebih dari 20 kompetisi nasional dan internasional dalam 12 bulan terakhir, dan juga terpilih sebagai perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan Jerman. Let's join us, Educourse.id, your future skill accelerator.
Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Buku adalah jendela dunia, tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan.
Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam ePerpus memiliki dashboard analitik yang lengkap, dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman. Semangat memberi manfaat,
selalu berkontribusi memberikan inspirasi dan selalu bahagia menebar canda tawa. Semoga selalu memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kualitas ibu-ibu serta calon ibu di Indonesia. Semoga bisa selalu menginspirasi supaya ibu-ibu menjalankan semua perannya dengan bahagia. Bersyukur IPI bisa menjadi komunitas belajar bagi para ibu di seluruh Indonesia untuk terus bahagia dan berdaya. Semoga tambah sukses, semakin menjadi wadah yang nyaman untuk ibu-ibu bertumbuh, berkarya dan belajar di dalam sana. Semoga Ibu Pembelajar Indonesia semakin besar, semakin membawa banyak manfaat untuk ibu dan para calon ibu Indonesia. Semoga kedepannya IPI akan semakin berdampak dan membawa semakin banyak manfaat untuk lebih banyak lagi ibu dan calon ibu Indonesia. Dan untuk para relawan, semakin semangat ya. I love you. Butuh konsultasi dengan dokter spesialis di rumah? Jangan khawatir, lewat aplikasi Althea Care aja. Althea Care adalah aplikasi layanan kesehatan terintegrasi yang dapat membantu mempertemukan Anda dengan dokter spesialis terpercaya langsung secara virtual. Caranya mudah, download aplikasi Althea Care dari App Store atau Play Store dan buat akun Anda. Cari dokter spesialis yang sesuai dengan kebutuhan Anda berdasarkan harga, lokasi rumah sakit terdekat, dan pengalaman dokter. Setelah itu, Anda bisa langsung buat janji telekonsultasi dengan dokter. Nikmati layanan konsultasi virtual mudah via video call. Konsultasi juga akan dipandu oleh medical advisor yang siap membantu Anda. Selain konsultasi, Althea Care juga memfasilitasi kebutuhan layanan vaksinasi, mulai dari pendaftaran, screening, hingga penjadwalan. Bersama Althea Care, berbagai kebutuhan layanan kesehatan Anda jadi mudah didapatkan. Konsultasi dari rumah aja dengan Althea Care. Yuk, download sekarang juga! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Generation 5.0 Fest. Hari ini Jumat, 28 Oktober 2022. Selamat sore bagi yang sudah bergabung. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga dalam keadaan bahagia ya. Terima kasih yang sudah bergabung secara virtual di acara webinar kita hari ini, webinar kesehatan mental dengan tema mengelola mental menabung kebahagiaan. Ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan event Generation 5.0 Fest yang diselenggarakan oleh Gramedia Digital bekerja sama dengan komunitas Ibu Pembelajar Indonesia dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang kita rayakan bersama hari ini. Dan acara ini juga didukung oleh Alex Media Komputindo dan Althea Care.
Izinkan saya untuk mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda kepada kita semua. Mudah-mudahan semangat Sumpah Pemuda selalu bergelora dalam jiwa kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan terima kasih juga kepada para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Merdeka ya. Di antaranya adalah EduCourse, Your Future Skill Accelerator, kemudian Cerita Badi, teman ibu bercerita untuk kehidupan terbaik versi diri masing-masing. Ada juga dari Ancol, Ancol Taman Impian, pilihan tepat rekreasi keluarga. Ada Biodev, sabun antiseptik yang efektif membunuh kuman 99%. Ada Labore, skincare yang berfungsi untuk memperbaiki skin barrier kulit. Ada snack alami. Wah, ini favorit anakku nih. Alami Pups adalah snack sehat untuk anak usia 1 tahun ke atas yang menggunakan bahan premium, tanpa MSG, tanpa pewarna dan perasa buatan, yang bergizi dan aman, natural, dan pasti disukai oleh anak-anak ya. Selain rasanya lezat, Alami Pups juga berguna untuk melatih motorik kecil karena sangat mudah digenggam dan lumer di mulut. Kemudian ada juga Bantex, Home Feeling is Fun, Bantex Organizing Made Easy. Terima kasih juga kepada Organic Supply Oil, Saver for You, Better for the Environment. Ada Bumbo Barefoot, Bumbo, sahabat empati si kecil, biar lebih lahap makan. Ada juga Ina Cookies, cookiesnya keluarga kita. Wah, jadi pengen cepat lebaran ya. Terima kasih juga untuk Althea Care. Dan jangan lupa teman-teman yang sudah hadir di sini untuk mengikuti giveaway Althea Care spesial dalam rangka Bulan Kesadaran Kanker Payudara 2022. Ada voucher pemeriksaan mamae senilai Rp500.000, ada voucher belanja di Transmart sebesar Rp100.000, ada goodie bag eksklusif dari Althea Care. Caranya mudah sekali, bergabung di Telegram komunitas Althea Care Parent, dan untuk info lebih lanjut boleh dicek di Instagramnya Althea Care. Kemudian terima kasih juga untuk Book Our Class, aplikasi belajar bahasa Inggris yang fun. Kemudian untuk anak usia 4-14 tahun berisi ratusan animated books yang interaktif dengan kuis dan games yang edukatif. Dan terima kasih untuk Garda Auto. Sudah mulai masuk musim penghujan, teman-teman ya, rawan banget tubuh kita terkena penyakit. Pastikan sehatmu terlindungi sepanjang tahun dengan asuransi kesehatan rawat jalan Garda Health-Tech. Saat kamu sakit dan tidak punya banyak waktu untuk antri, dengan Garda Health-Tech kamu bisa cek kesehatan kamu di mana saja dan kapan saja. Hanya dengan Rp299.000 per tahun dan dapatkan voucher diskon segari sebesar 15% untuk periode 1 sampai dengan 31 Oktober 2022. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman boleh klik tautan bit.ly/promo Garda Health-Tech. Dan teman-teman semuanya, acara hari ini juga akan disiarkan melalui kanal YouTube Tribun News. Wah, terima kasih untuk para sponsor. Nah, satu lagi aku mau mengingatkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir untuk stay sampai akhir. Kenapa? Karena akan ada paket 3 hadiah untuk penanya terbaik yang akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Ibu Pembelajar Indonesia. Ada juga free course selama 2 bulan dari EduCourse. Ada paket produk dari Biodev, ada Bantex, dan ada Labore, hingga jurnal dari Cerita Abadi. Semuanya totalnya jutaan rupiah. Wow, Masya Allah, semangat ya. Sampai nanti. Sebelum memulai acara, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Ariana, aku bagian dari Ibu Pembelajar Indonesia. Insya Allah akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 1,5 jam ke depan sebagai MC dan moderator sampai acara ini berakhir. Jangan bosan ya. Pertama-tama aku tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman di sini semuanya untuk mematuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan juga aku ingatkan untuk teman-teman yang sudah join di sini untuk menonaktifkan
mikrofon selama acara berlangsung dan hanya menyalakannya jika diperkenankan untuk berbicara atau bertanya. Juga dimohon untuk tidak mencoret-coret layar ya, supaya acara kita lancar sampai akhir. Begitu. Tapi jika teman-teman mengalami kendala teknis, boleh hubungi panitia lewat kolom chat yang tersedia untuk meminta bantuan. Semoga acara hari ini kita lancar ya, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman sekalian, webinar kesehatan mental, mengelola mental, menabung kebahagiaan ini adalah hasil kerjasama Alex Media Komputido dari Gramedia dengan Althea Care, dengan harapan dapat memberikan informasi baru mengenai kesehatan mental dan cara mengelolanya untuk kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Seperti yang kita tahu, teman-teman ya, isu mengenai kesehatan mental ini masih menjadi hal yang sangat tabu di tengah masyarakat kita. Namun, seiring dengan banyaknya kasus kesehatan mental yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ternyata menumbuhkan kesadaran masyarakat dan antusiasme mereka untuk mencari informasi yang lebih lagi bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan mental. Dan masyarakat pun sekarang mulai terlepas dari belenggu stigma negatif bahwa memeriksakan diri tentang kesehatan mental, mendapatkan penanganannya itu bukanlah hal-hal yang dikaitkan dengan stigma gangguan jiwa atau gila atau bahkan ada isu-isu kalau orang yang kena kesehatan mental ini jauh dari Tuhan ya, nggak seperti itu. Nah, untuk mendukung kesadaran masyarakat yang terus tumbuh ini, maka diadakanlah acara webinar ini untuk memberikan pemaparan tentang konsep mindfulness yang penting dilakukan, dan ini adalah salah satu cara untuk mengelola kesehatan mental. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang topik ini, teman-teman, kita akan berbincang dengan dua speaker luar biasa kita hari ini, yaitu Mas Hendrik Tanuwijaya, sudah hadir di tengah kita semuanya. Halo Mas Hendrik. Dan juga Dr. Nindya Dwika Putri. Halo dokter. Nah, aku sebutkan sedikit ya tentang Mas Hendrik Tanuwijaya dan Dr. Nindya ini. Mas Hendrik ini adalah praktisi MBSR atau Mindfulness Based Stress Reduction. Kemudian beliau juga guru MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, dan juga penulis buku Mindful is Mindless, Seni Beristirahat dalam Badai. Ini unik banget. Aku kemarin sempat beli bukunya nanti, tapi mau di-spill sedikit sama penulisnya langsung ya. Mas Hendrik. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Hendrik, dan aku akan juga memperlihatkan kepada teman-teman semuanya nih, siapa sih Dr. Nindya Dwika Putri? Dr. Nindya ini adalah psikologi klinis yang kompeten, berpengalaman lebih dari 11 tahun untuk memberikan pelayanan medis untuk cemas, insomnia, dan sebagainya ya. Saat ini beraktivitas di RS Mitra Keluarga dan juga bagian dari Althea Care ya dokter ya. Dan beliau adalah alumni Universitas Tarumanagara Jakarta. Wah, luar biasa sekali. Aku nggak sabar nih, ingin dapat ilmu banyak dari Mas Hendrik dan Dr. Nindya. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi nih, ya, aku akan masuk ke sesi sharing yang pertama, yaitu dengan Mas Hendrik Tanuwijaya. Mas Hendrik, apa kabar? Baik, selamat sore semuanya, Mbak Ariana, Dr. Nindya. Ya, salam sore, semoga semua baik hari ini. Alhamdulillah luar biasa baik ya. Ini kan tadi kita udah baca sedikit tentang Mas Hendrik ya profilnya, tapi boleh dong Mas Hendrik menjelaskan sedikit tentang aktivitasnya Mas Hendrik sebagai MBCT teacher ini seperti apa sih? Silakan Mas Hendrik. Ya, jadi Mindfulness Based Stress Reduction dan Mindfulness Based Cognitive Therapy itu adalah dua program mindfulness yang paling banyak diriset di seluruh dunia. Jadi sudah ada ratusan jurnal ilmiah yang meneliti dua metode ini dan terbukti efektivitasnya. Anda bisa Google langsung untuk tahu jurnal-jurnalnya. Dan sehari-hari karena saya dikenal sebagai pengajar MBSR dan MBCT, saya banyak mengajar private mindfulness ini. Kemudian juga ada kelas grup yang dilaksanakan secara online maupun offline.
saya sempat mengajar di beberapa corporate dan sekolah-sekolah. Dan di samping itu saya juga punya hobi lain yang ternyata juga bisa jadi kerjaan gitu ya. Saya mulai mengajar olahraga juga, dan kemudian saya juga berkecimpung dalam kalau kita bilang Hong Shui ya, tapi kita nggak bahas di sini gitu ya. Itu hobi. Ya. Hobinya aja luar biasa ya Mas Hendriknya. Olahraga. Kalau aku mager olahraga Mas. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama nih kayaknya pertanyaan semua orang termasuk aku ya Mas ya. Bagaimana sih pandangan Mas Hendrik ya tentang kesehatan mental yang terjadi di sekitar kita secara umum saat ini? Silakan Mas Hendrik. Oke. Ya seperti yang dibilang tadi, kesadaran tentang kesehatan mental saat ini sudah jauh lebih baik. Saya masih ingat dulu saya pernah mengalami depresi dan gejala kecemasan di tahun 2017. Saya bahkan nggak nemu platform-platform untuk membagikan permasalahan yang saya hadapi gitu ya. Di zaman itu saya bisanya hanya mencari artikel yang bersumber dari bahasa Inggris. Nah, untuk sekarang ini sebenarnya sudah sangat baik. Hanya saja banyak orang yang masih tidak tahu ataupun tidak paham bahwa mentalnya juga perlu dirawat. Jadi banyak orang justru itu masih nggak tahu kalau diri mereka itu mungkin menderita ya. Jadi kita mau tahu dulu bahwa kita hidup sebagai manusia, kita hidup itu berjuang. Biasanya tentu saja butuh struggling. Nah, apalagi di dunia yang serba cepat ya sekarang. Semua informasi ada. Dan persaingan juga semakin sengit di zaman modern ini. Dan ketika persaingan semakin sengit, informasi begitu cepatnya, sehingga menyebabkan perhatian kita juga tersita oleh hal-hal demikian. Nah, ketika perhatian kita tersita oleh hal-hal demikian, maka kesehatan mental kita juga terpengaruh. Nah, hanya saja banyak orang yang merasa nyaman disita perhatiannya. Gitu ya. Jadi, kecanduan lihat TikTok, kecanduan lihat sosial media, dan mungkin Instagram dan sebagainya. Dan juga mungkin kita juga lihat banyak orang yang terburu-buru melakukan sesuatu, multitasking. Ya. Yang mana sebenarnya hal ini jika disadari, itu sebenarnya berdampak terhadap kesehatan mental kita. Kenapa? Karena otak manusia itu tidak didesain untuk melakukan banyak hal dalam satu momen bersamaan. Dan juga otak manusia juga tidak didesain untuk tiba-tiba sebenarnya sekarang itu dibanjiri oleh berbagai macam informasi dan kegiatan secara cepat. Coba bayangkan evolusi ribuan tahun manusia. Tetapi hanya dalam kurun waktu 100 tahun, perkembangannya sungguh-sungguh pesat. Yang mana zaman dulu nggak ada itu sosial media. Akhirnya apa? Tidak terasa, setiap kali kita men-scroll sosial media, men-swipe, maka justru banyak sekali kecemasan yang muncul. Sudah ada penelitiannya. Bahwa di setiap kita nge-swipe, itu sebenarnya ada rasa anxiety, atau rasa kecanduan untuk lagi, dan lagi. Nah, menariknya adalah orang-orang tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena mereka menganggap wajar aja. Kan saya bosen, ya saya larinya di hal begini gitu ya. Dan semua orang harus cepat kan. Kenapa saya enggak? Nanti saya kan ketinggalan. Ya. Jadi coba lihat. Dari kata-kata yang keluar dari pikiran kita sendiri aja, itu sudah penuh dengan judgment. Bahwa kalau enggak cepat, berarti nanti ketinggalan, aku payah. Gitu ya. Kalau misalnya sekarang ada apa-ngapain, bosen lah. Nah ini mulai tanda-tanda berarti hidup Anda sedang membosankan sekarang. Gitu ya, sehingga kita harus berusaha untuk mengejar yang lain yang membuat kita tertarik. Nah ini sesuatu perenungan untuk kita bisa ambil bersama-sama. Ya, jadi kita perlu untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Terutama adalah soal otot pikiran kita. Jadi sama seperti kita pergi ke gym ya. Sekarang kesadaran orang untuk berolahraga sudah jauh lebih baik gitu. Saya melihat banyak orang mulai pengen tampil sehat dan kuat gitu ya, dan bugar.
Nah, sekarang undangannya adalah tidak cuma badan, tapi pikiran kita juga perlu dilatih otot-ototnya. Juga perlu dilatih kesehatannya, gitu ya, dirawat kesehatannya. Salah satu contoh saja ya, indikator bahwa kesehatan mental Anda perlu dirawat adalah, tadi sempat di-mention gitu ya, banyak orang sekarang mengalami insomnia. Dan juga banyak orang yang tiba-tiba cemas tidak ada asal-usulnya. Tapi paling banyak saya temui itu kasusnya insomnia. Dan yang menarik adalah, begitu banyaknya orang yang tidak menyadari kondisi, sampai akhirnya saya pernah bertanya ke teman saya, gitu. Anda memilih kaya tapi insomnia, atau hidup Anda sederhana berkecukupan, tapi nggak insomnia? Jawabannya mengagetkan saya. Dia memilih kaya tapi insomnia. Oke, sesuatu yang menarik ya. Kita berniat menggadaikan kesehatan mental kita demi materi, bayangkan. Jadi kita mesti jujur. Kalau kita ingin bahagia, mungkinkah kita selama ini mengutamakan hal-hal lain yang justru merebut kebahagiaan kita sendiri? Kita berusaha mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu cukup sederhana, gitu ya. Saya baru lihat ada tanggapan bahwa tidur pulas itu enak, ya. Jangan-jangan tidur pulas itu sebuah kemewahan sekarang ya. Oke. Nah, jadi kita semua diajak untuk bertanggung jawab atas kesehatan mental kita sendiri. Sama seperti kita bertanggung jawab atas fisik kita sendiri. Ya, tidak ada yang bisa mendorong Anda selain diri Anda sendiri untuk kemudian memperhatikan kesehatan fisik maupun mental. Karena di dunia ini semua serba cepat dan nyaman, membuat tubuh dan pikiran juga lebih mager, gitu ya. Kita merasa dinyamankan dengan berbagai stimulan, mau kemana-mana bisa naik mobil. Maka dari itu perlu ada intensi yang kuat bagi Anda untuk berolahraga ataupun juga merawat kesehatan mental Anda. Dan itu kira-kira pandangan saya. Wah, aku jadi mau bikin ini ya, poster besar-besar di kamar. Ayo olahraga. Aku masih mager nih, Mas. Nah, sebagai orang awam nih, Mas Hendrik ya, sesuai dengan tema kita hari ini, mengelola mental, menabung kebahagiaan. Menurut Mas Hendrik, apa sih hubungannya mengelola mental dengan kebahagiaan? Tapi jangan dijawab kalau hubungan mereka tidak baik-baik saja ya, Mas ya. Silakan Mas Hendrik. Oke, ini sesuatu yang menarik gitu ya. Nggak cuma badan, pikiran kita memang juga butuh terlatih. Jadi apa yang dilatih? Yang dilatih adalah perhatian kita. Apakah perhatian kita bijak atau tidak bijak? Ya. Ada suatu riset dari Universitas Harvard, gitu ya. Mereka meneliti subjek-subjek yang kemudian ditanya oleh mereka dengan dua macam pertanyaan. Di mana perhatian Anda saat ini? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, apakah Anda sekarang sedang bahagia? Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang menarik adalah, mereka yang menjawab perhatiannya kemana-mana, tidak berada dengan tubuh mereka yang sedang, misalnya duduk atau berdiri saat ini. Rata-rata di pertanyaan yang kedua, mereka menjawab, mereka nggak bahagia. Tapi mereka yang menjawab perhatian saya ada di sini saat ini bersama dengan badan, dengan aktivitas yang saya sedang jalani. Ternyata di pertanyaan yang kedua mereka menjawab bahwa mereka berbahagia. Jadi yang dikelola adalah perhatiannya. Karena apa? Pada saat kita memikirkan masa lalu dan masa depan, kita selalu dilanda oleh rasa was-was. Maaf untuk di-unmute terlebih dahulu. Saya juga ikutan di-mute. Silakan dilanjutkan, Mas. Oke. Ya, segala sesuatu bisa terjadi. Di sini kita dilatih perhatiannya untuk kembali di sini. Oke. Nah, kenapa kita perhatiannya bisa kemana-mana? Karena kita berpikir selalu ada yang keliru dan kita mesti berjaga-jaga terus-menerus.
kita was-was. Jadi kita mempertimbangkan masa depan dan masa lalu. Nah, sebenarnya pada saat kita was-was, apakah kita bahagia? Nah, kita mesti jujur. Ya biasanya pada saat kita was-was, bingung, berusaha mengantisipasi sesuatu, itu biasanya ada rasa khawatir ya. Kalau ada rasa khawatir, biasanya bahagianya berkurang. Kalau kita merasa semuanya rampung, puas, hasilnya bagus, ya mungkin kita nggak perlu was-was lagi. Kita merasa udah santai, udah selesai, job done. Dan ini keterkaitannya. Indikasi bahwa Anda mungkin sedang tidak bahagia adalah coba cek perhatian Anda suka kemana-mana enggak. Gitu ya. Mungkin Anda sekedar waktu dengar webinar ini, perhatian Anda di mana? Berada bersama dengan saya atau sedang mikirin makan malam nanti makan apa? Mungkin Anda mulai bertanya dan melihat bahwa bagaimana kondisi mental Anda saat ini, bahagia atau tidak. Dan ternyata juga otak kita terdesain dengan bias negatif. Ya. Kita biasanya lebih mudah untuk berpikir kemungkinan yang terburuk daripada berpikir tentang kemungkinan yang terbaik. Dan itulah yang kita mau latih. Selain otot perhatian, kita juga melatih otot-otot pikiran yang mengembangkan sesuatu yang positif. Dan sesuatu yang positif ini tidak bisa dipaksa. Pertama kali kita mesti bisa membawa sikap-sikap yang dibilang mindfulness ya, sebelum kita bisa mengembangkan sesuatu yang positif. Jadi yang positif ini tidak bisa dipaksa, ya, tetapi kita mesti belajar perlahan dengan melatih perhatian kita dengan mindfulness. Oke, nah udah langsung kepancing nih ya mindfulness. Ada di bukunya Mas Henry kan, mindfulness apa namanya beristirahat, seni beristirahat dalam badai gitu kan. Unik banget ya Mas ya. Orang mah kalau badai mah bukan istirahat Mas, panik biasanya ya, ini malah disuruh istirahat. Kan tadi udah ke-mention juga mindfulness. Buat aku pribadi, mungkin buat sebagian teman-teman yang ada di sini ingin tahu ya, mindfulness ini apa sih? Dan mengapa sih kita harus belajar mindfulness? Silakan Mas Hendrik. Mindfulness itu apa? Sebenarnya itu semua tersarikan dengan judul buku saya. Mindful is mindless, seni beristirahat dalam badai. Kenapa demikian? Karena yang namanya badai itu, bukankah itu sesuatu yang normal di muka bumi? Ada kalanya hidup kita mungkin dilanda oleh badai, mendung. Dan apakah itu sesuatu yang nggak normal? Semuanya mengalami momen-momen di mana Anda cuacanya sedang gloomy. Jadi ini semua adalah kenyataan hidup. Nah, yang menjadi problem adalah pada saat ketika ada badai, kemudian yang kita lakukan adalah gemes dan berusaha memikirkannya terus-menerus alias overthinking. Disinilah mulai menjadi masalah ketika kita melabeli badai adalah sesuatu yang mengancam hidup. Nah, gawatnya, mungkin dulu badai itu ya badai beneran. Sekarang yang namanya badai itu lebih banyak biasanya adalah fantasi pemikiran kita sendiri. Gitu. Salah satu contoh adalah badai membanding-bandingkan pada saat buka sosial media. Apakah hal itu terjadi di masalah? Mungkin ada, tapi jarang ya. Karena Anda butuh lihat majalah atau beli majalah. Atau dengan sengaja Anda nonton TV. Tetapi sekarang begitu mudahnya Anda membuka sosial media dan tiba-tiba Anda merasa hidup Anda penuh dengan badai karena si A sudah begini dan begitu. Dan kita tidak pernah tahu bahwa hidup mereka juga ada badai. Ya. Nah, jadi yang paling penting yang pertama adalah kita mau mengakui dan menerima bahwa ada badai di kehidupan kita. Dan nggak apa-apa ya ada badai. Tetapi kita butuh untuk berhenti. Tidak melayani badainya. Tidak terhanyut oleh badainya. Anda juga perlu melakukan sesuatu atas hal ini. Jadi yang namanya mindfulness adalah belajar untuk menerima kehidupan secara utuh. Apa adanya. Yang namanya kehidupan itu nggak bisa separuh-separuh. Anda maunya baik doang. Gitu ya.
Kehidupan juga ada aspek-aspek yang mungkin rugi. Tidak semuanya, tidak selalu untung. Kita juga punya rugi. Terkadang kita dipuji, terkadang kita dicela. Terkadang kita mendapat, terkadang kita kehilangan. Dan mindfulness adalah skill untuk kita bisa terampil untuk menghadapi semuanya, keduanya dengan keutuhan dan juga keramahan. Sehingga kita tidak hidup dalam fantasi kita sendiri. Kita hidup bersama dengan kenyataan. Dan kita merampungkan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Yaitu untuk mengalami semuanya. Baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Tapi apa yang terjadi? Seringkali kita malah kehilangan momen. Kenapa? Karena kita selalu pergi ke fantasi pemikiran kita sendiri. Imajinasi, cerita-cerita, drama di pemikiran. Bukannya kita langsung menyadari kehidupan apa adanya. Jadi mindfulness mengajak Anda untuk menyadari momen demi momen kehidupan. Dan itulah mindfulness. Dan lakukan dengan tidak menghakimi. Kenapa? Karena kita begitu mudah menghakimi, dan pada saat kita menghakimi, sebenarnya perhatian kita sudah bukan di sini saat ini. Kita sibuk dengan pemikiran kita, bukan kenyataan. Oke? Ada orang yang bilang, kenyataan ini berat sekali. Hati-hati, bukan kenyataannya yang berat. Pemikiranmu yang berkata itu berat. Penghakimanmu yang bilang itu berat. Jadi mindfulness mengundang kita untuk sadar bahwa selama ini mungkin kita hanya hidup di pemikiran dan bukan realita apa adanya. Itu sekilas tentang mindfulness. Jadi dikurang-kurangin deh ya mikirin yang enggak-enggak gitu ya Mas ya. Kurangi interpretasi. Iya. Turunin juga ekspektasi ya. Nah, kan kalau misalnya kita menghadapi permasalahan sehari-hari nih, Mas ya, itu kan banyak banget kendalanya, gangguannya, tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi dari luar itu, gitu kan, yang tadi kayak dibilang kayak sosial media, kemudian lingkungan sekitar kita juga itu sangat berpengaruh, dan itu memberikan kita kendala pastinya saat kita untuk ingin berlatih mindfulness ini. Nah, ada nggak sih, Mas, tipsnya gitu ya, cara untuk melakukan mindfulness ini yang mudah aja buat kami-kami yang awam ini? Oke. Ada 4 langkah untuk Anda bisa lakukan. Yang pertama adalah hadapi, jangan lari. Gitu ya. Kita seringkali pada saat mengalami sesuatu yang nggak menyenangkan itu lari respon. Hadapi. Stop, berhenti, dan hadapi. Kemudian yang kedua adalah izinkan dan terima. Karena kita tidak bisa mengontrol apapun di hidup. Sorry, kebanyakan kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya sedikit. Kemudian yang ketiga adalah Anda perlu untuk melatih pikiran Anda. Anda perlu untuk menghandle penderitaan yang Anda alami. Dengan cara apa? Latihlah meditasi dengan membawa perhatian pada tubuh dan napas. Kenapa? Karena ini membantu kita untuk keluar dari fantasi pemikiran. Kita terhubung langsung dengan rasa dari tubuh. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah tadi seperti yang Mbak Ariana bilang, olahraga. Karena olahraga mengajak kita keluar dari fantasi menuju realita di badan. Kemudian yang keempat, langkah terakhir, lepaskan. Jadi, tidak serta-merta seseorang bisa melepaskan sesuatu. Butuh langkah-langkah ini. Dan ini adalah keempat langkah yang bisa dilakukan secara praktis. Anda tidak bisa melepas tanpa sebelumnya menghadapinya dulu. Kita tidak bisa melepas kalau sebelumnya tidak mengizinkannya dulu. Jadi kita perlu untuk melakukan latihan-latihan baru kita bisa melepas. Oke, jadi melepas adalah tahap akhir. Jadi jangan memberikan nasihat pada kawan-kawan kita ya. Yuk dilepas. Mungkin yang perlu melepas adalah yang memberikan saran terlebih dahulu.
apakah Anda sudah bisa melepas sebelum menyarankan orang lain melepas? Keren banget nih. Kayaknya kalau aku langkah pertama aja udah gimana gitu ya Mas, menghadapi. Waduh. Baru aku hadapi. Wah, gimana nih? Nggak kerasa nih ya. Aduh teman-teman, aku saking menikmati Mas Hendrik ngobrol, kita udah durasinya udah lebih nih Mas. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan buka sesi Q&A dengan Mas Hendrik, teman-teman ya. Boleh drop pertanyaannya di kolom chat atau tulis dulu di notes. Nanti boleh tanya langsung via raise hand dan open mic ya. Nah, sekarang aku mau persilahkan dulu Mas Hendrik untuk istirahat dulu, minum dulu yang ada di rumah. Nanti kita akan sapa lagi Mas Hendrik di sesi Q&A. Kita akan ke sesi yang kedua bersama Mbak Nidia Dwika Putri. Kita akan sapa Mbak Nidia terlebih dahulu. Halo Mbak Nidia. Halo Kak Yana, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mbak Nidia nggak ada yang ngantri pasiennya? Kebetulan tadi pasien Altea udah selesai di jam 2. Jadi Wah, keren. Nah, kalau misalnya di sini ada pasiennya Mbak Nidia dan ternyata tadi antri Mbak Nidia nggak ada, aku minta maaf ya, Mbak Nidianya dipinjam dulu sampai nanti acara ini selesai. Oke, Mbak Nidia katanya hari ini mau share materi ya? iya, ada beberapa materi. Sebenarnya singkat aja. Kalau tadi Mas Hendrik kan udah jelasin tentang mindfulness ya, menarik banget. Sebenarnya aku tuh ikut kelasnya Mas Hendrik loh. Wah. Mas Hendriknya nggak ada. Oke. Halo Mas Hendrik, sebenarnya aku ikut kelasnya Mas Hendrik loh, yang di batch 2. Cuman kebetulan di pertemuan kedua apa ketiga terhalang. Jadi waktu itu aku WA Mas Hendrik, Mas, aku lanjut di batch ketiga boleh ya? Karena sayang sekali ada beberapa kegiatan. Dan memang itu menarik banget. Kalau tadi Mas Hendrik udah jelasin secara lengkap ya, memang kita itu sering nggak nyatu tuh antara body and mind-nya gitu. Terus sering sekali kita itu fokus sama fantasi-fantasi yang ada di pikirannya kita gitu. Nah, aku bakalan jelasin hari ini dari segi sisi stresnya ya, Mbak Ariana ya. Aku boleh share materi sedikit, boleh dibantu, Mbak? Silakan. Kepada Mbak Nidia. Kami siap menyimak. Oke, sebelumnya boleh ya aku sedikit nanya nih sama teman-teman yang udah hadir di sini. Siapa di antara teman-teman boleh diisi aja di kolom chat nanti. Yang belakangan ini mungkin mengalami sulit tidur, oke, asam lambung naik, mual, terus otot-otot kok terasa tegang ya. Tuh. Makan jadi berlebihan atau justru nafsu makan jadi menurun. Oke, sulit konsentrasi, ada nggak? Oke, boleh dong saya di kolom chat kan ya. Atau misalnya bisa tidur, tapi beberapa jam kok kebangun-bangun ya. Atau justru tidur, habis itu setiap hari kok saya mimpi buruk ya. Ada nggak yang kayak gitu? Oke. Baik, selamat Bapak Ibu. Anda semua yang di sini dalam kondisi stres. Nggak bercanda, nggak apa-apa, it's okay kok ya, stres itu normal. Boleh ya, next slide ya. Jadi stres itu adalah sebenarnya respon non-spesifik dari tubuh kita atas berbagai macam tuntutan dan perubahan. Jadi kadang-kala nih ya, mungkin banyak teman-teman di sini yang nggak menyadarinya. Seperti yang tadi Mas Hendrik bilang, kita kadang-kadang nggak mampu atau nggak terbiasa juga untuk mengenali sensasi dari tubuh kita. Karena kita terlalu fokus sama apa yang ada di pikiran kita. Jadi kalau ditanya nih, jangan-jangan kamu stres? Enggak kok. Padahal saat itu dia sedang menghadapi sebuah situasi perubahan gitu. Jadi walaupun Bapak dan Ibu di sini nggak mikirin, tapi sebenarnya tubuhnya udah merespon loh ya. Jadi responnya tadi itu beraneka ragam. Ada yang jadi gangguan tidur, ada yang terkait dengan pola makannya. Jadi kalau misalnya nih ada rekan yang makannya jadi nambah, bukan berarti dia sedang bahagia. Jangan-jangan dia dalam kondisi stres. Jadi biasanya stres itu kan membuat kita nggak nyaman ya. Kita berupaya untuk mencari keseimbangan dengan mencari sesuatu hal yang membuat kita merasa nyaman. Salah satunya makan.
Biasanya makannya mungkin makanan yang dikonsumsi jadi nggak bergizi gitu. Namun Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena stres itu nggak selalu memberikan dampak yang buruk. Stres di sini ada dua. Ada eustress, yaitu stres yang baik, dan ada distress. Kalau eustress itu cenderung jangka waktunya pendek. Jadi ketika berhadapan sama trigger, dia mampu mengidentifikasinya, lalu dia mampu juga untuk mengelolanya dan menyusun cara untuk menghadapi stres tersebut. Namun ada juga nih, stresnya jadi berkepanjangan gitu, dan bisa berdampak memiliki masalah atau yang terkait dengan keluhan fisik. Oke, boleh next. Boleh next. Nah, nih, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, jadi stres tuh gak selalu buruk ya. Kalau misalnya nih, dalam kondisi eustress, contoh misalnya ada target, kenaikan target dari atasan. Beberapa orang mungkin pemaknaan dia, wah ini sebuah ancaman buat saya nggak bakalan bisa achieve nih. Terus dia memikirkan cara harus bagaimana ya, atau dia berfokus sama hal-hal yang di luar kendalinya dia tadi. Yang tadi Mas Hendik juga bilang ya, banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, meskipun ada yang bisa kita kendalikan. Tapi ada yang sebaliknya, dia melihat itu sebagai sebuah tantangan. Jadi penghayatan kita terhadap sebuah situasi, itu mempengaruhi bagaimana suatu emosi hadir di dalam diri kita. Dan juga akan mempengaruhi bagaimana perilakunya kita. Oke, boleh next. Nah, ini tadi indikasi stres. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata ngerasain nih gejala-gejala ini, coba dikenali. Jangan-jangan nih saya memang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik aja. Jadi coba dikenali ya, sama juga kenalan juga yuk sama emosi-emosi yang hadir. Biasanya bawaan alaminya manusia, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, cenderungnya langsung buru-buru kabar. Aku nggak mau sedih deh, aku tuh nggak mau kecewa, aku harus kuat gitu. Padahal emosi-emosi yang hadir itu nggak ada emosi yang buruk loh teman-teman. Ya, kita akan merasakan yang namanya sedih, kita juga akan merasakan yang namanya bahagia. Kalaupun teman-teman merasakan bahagia karena berhasil mencapai sesuatu, mungkin itu juga nggak akan bertahan lama. Hari ini level bahagianya mungkin ada di level 9 karena berhasil nabung terus beli tas yang udah diidam-idamkan. Oke? Setelah itu minggu depan dipakai, minggu depannya lagi dipakai. Mungkin level bahagianya udah nggak 9 lagi. Bahkan akan terjun bebas, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Karena apa? Emosi itu bergelombang. Jadi it's okay ya. Oke, boleh next. Nah, reaksi tubuh kita terhadap stresor itu bermacam-macam. Yang paling umum biasanya itu fight, flight, atau freeze. Jadi bisa aja nih ya, Bapak Ibu menghadapi sebuah situasi stres, saya menghadapi juga situasi stresnya sama nih, tapi responnya bisa aja berbeda-beda. Yang satu kabur, yang satu berupaya untuk mencari cara menghadapinya dilawan, yang satu lagi diem aja nggak ngelakuin apapun, itu bisa. Itu namanya mekanisme dari tubuh kita. Oke, boleh next. Nah, ini ada namanya General Adaptation Syndrome. Jadi ada 3 tahapan ketika kita dalam kondisi stres. Pertama itu alarm. Di sana di mana tubuh kita bereaksi. Jadi ada sinyal, terjadi perubahan fisik di dalam diri kita. Biasanya detak jantung meningkat, tekanan darah tuh menjadi tinggi gitu. Pada saat itu tubuh kita memberikan respon flight, fight, or freeze tadi. Lalu setelah itu masuk ke tahapan berikutnya resisten. Tahapan ini cenderung kondisi fisik itu mengalami penurunan kembali seperti sedia kala. Nah, di sini sebenarnya penentuan apakah kita mampu untuk menyusun langkah menghadapi stresornya atau justru kita malah beradaptasi sama situasi tersebut yang membuat kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu mengalami kelelahan. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini sering dengar istilah burnout, nah itu bisa masuk ke tahapan berikutnya. Oke, boleh next. Nah, ini dia. Tadi Mas Hendrik sudah jelasin semua sebenarnya ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lebih panjang lagi. Intinya nih, kalau misalnya
pasien suka nanya di ruangan praktik, apa ya yang mesti saya lakukan kalau misalnya saya dalam kondisi stres? Yang paling penting sadari dulu deh tanpa melakukan judgement juga. Coba yuk paling sederhana latihan nafas ya Mas Hendrik ya. Cuman tuh masih ada beberapa pasien tuh suka salah. Dengan latihan nafas mereka berpikir masalah selesai. Padahal sebenarnya latihan nafas membuat kita supaya terkoneksi dulu. Jadi ada yang namanya tuh emotional hijack. Dalam kondisi kita misalnya cemas, emosinya juga lagi tinggi, itu kognitifnya kita nggak bisa berfungsi gitu. Jadi rasain dulu yuk sensasi tubuhnya gitu. Paling sederhana sebenarnya untuk melakukan stabilisasi emosi adalah ajak dirinya untuk sadari nafas gitu. Jadi ketika teman-teman sudah merasa lebih tenang, kognitifnya kembali online, baru mulai diidentifikasi. Apa sih tadi situasinya? Apa yang menjadi pemicunya? Atau nih buat teman-teman, banyak juga keluhan yang datang tuh kayak overthinking gitu. Ya, seperti yang Mas Hendrik juga katakan, pikiran kita tuh selalu rame. Kita nggak bisa ngendaliin ya Mas ya, pikiran kita makin dikendaliin dia makin muncul gitu. Jadi cukup disadari aja. Dan juga biarkan dia datang, sadari, terima, tapi juga jangan tenggelam sama pikiran tersebut gitu. Nah kalau di psikologi tuh, di kognitif behavior terapi, saya yakin Mas Hendrik juga tahu ya. Kalau sudah terlalu sering muncul biasanya, saya coba ajak ke klien, yuk coba kita cari bukti yuk atas pikiran-pikiran tersebut. Bukan memaksakan diri untuk, ayo dong positive thinking. Positive thinking tuh susah, percaya deh. Tapi lebih ke arah, yuk kita berpikir realistis dengan cari bukti atas asumsi-asumsi yang kamu buat tersebut, gitu loh. Jadi masih relevan nggak pikiran itu dipertahankan? Atau biarkan saja dia datang, biarkan aja dia mampir dulu di kepala kamu, terus biarkan juga dia pergi, nggak usah dilakukan interpretasi apapun, gitu. Kurang lebih kayak gitu Mbak Yana. Terkait dengan mudah-mudahan di waktu yang singkat ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman yang ada di sini terkait dengan stres dan kebahagiaan ya. Luar biasa sekali. Masya Allah, sedikit tapi daging. Aku baru tahu nih, beneran deh, baru tahu banget ya. Luar biasa, pasti teman-teman di sini juga setuju sama aku kalau yang dipaparkan tadi sama Mas Hendrik dan Mbak Nidia. Ini tuh menculikan gitu kan. Sadari, aku mau sadar dulu, aku sadar ada di sini. Oke, ada pertanyaan yang sama nih yang aku ajukan tadi ke Mas Hendrik, aku juga akan ajukan ke Mbak Nidia. Menurut pandangan psikologi nih ya, menurut pandangan seorang psikolog, bagaimana sih kondisi kesehatan mental kita di lingkungan kita sekarang ini nih, Mbak Nidia? Boleh silakan. Baik. Memang nggak bisa dipungkiri ya Mbak Yana, stigma terhadap kesehatan mental juga masih kuat sekali sebenarnya. Tapi ada hal baiknya dengan perkembangan zaman, teknologi, banyaknya orang yang juga ngebahas tentang kesehatan mental. Mereka jadi lebih aware sebenarnya. Jadi nggak terlalu takut lagi untuk ketemu dengan profesional atau sekedar membicarakan apa yang mereka rasakan gitu. Namun memang ada hal-hal yang masih disayangkan sekali seperti kadang-kadang biasanya terjadi pada remaja sih Mbak Yana. Mereka datang tuh sudah bawa label, udah bawa diagnosa untuk diri sendiri gitu. Di mana diagnosa itu mereka dapat dari Google, dari artikel gitu. Jadi checklist sendiri. Mbak, kayaknya aku gangguan deh. Gangguan apa? Borderline personality. Oke, kamu tahu dari mana? Aku udah checklist semuanya. Karena kan suka banyak ya Mbak Yana ya, quiz-quiz gitu ya. Atau ya pertanyaan-pertanyaan singkat gitu. Akhirnya dia udah membawa label. Itu sebenarnya yang disayangkan. Tapi kalau untuk kesadaran, kalau menurut aku pribadi sih udah cukup tinggi. Ini juga terlihat dari klien-klien atau pasien-pasien yang datang ke rumah sakit gitu ya. Mereka juga untuk remaja sudah cukup berani minta ke orang tuanya, aku kayaknya butuh bantuan profesional deh. Cuman ya itu tadi, self-diagnosnya yang masih sangat disayangkan sekali. Wah, iya ya. Aku juga pernah tuh ikut-ikutan checklist gitu. Sebenarnya nggak apa-apa loh Mbak Ayana, untuk sekedar kita paham aja, kita tahu aja, oh ternyata kayak gini ya, karena sebenarnya kan itu seperti sebuah
alat screening ya, Iya. yaitu digunakan oleh psikolog ataupun psikiater. Tapi kembali lagi untuk penegakan diagnosa tuh kita butuh waktu. Kayak misalnya dokter mungkin perlu cek lab, udah gitu diadain ronsen apa segala macam sampai akhirnya diagnosanya tegak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nidia sendiri nih, dalam kondisi seperti apa sih kita itu harus buru-buru ketemu sama psikolog? Atau mungkin dalam keadaan kayak gini nih, aku sekarang kayaknya aku merasa baik-baik aja, nggak apa-apa kah ke psikolog? Atau ada kondisi-kondisi tertentu indikatornya, aku harus cepet-cepet nih ke psikolog? Oke, sebenarnya gini Mbak Ayana, paling sederhana ketika Mbak Ayana merasa ada perubahan terkait dengan kebiasaan sehari-hari, jam tidur, terus udah gitu emosi, tuh. Tapi kita bisa lihat gini, kalau sebatas, oke dia udah bisa identifikasi, sekarang kok tidurnya jadi jamnya berkurang, jadi sulit tidur, atau tidur sering mimpi gitu ya. Coba diidentifikasi dulu stresornya itu apa. Jadi nggak selalu harus begitu ada masalah tidur, sulit konsentrasi, langsung ke profesional gitu. Ada yang mungkin kita hanya perlu untuk menyadari ada stresor, perlu melakukan self-care, ada social support, ada mungkin saatnya ketika dia sudah tidak mampu untuk melakukan daily function-nya, menghindari tanggung jawab, relasi sosial juga jadi jadi buruk sekali, konflik di mana-mana. Terus ada pola yang berulang di sini apa? Pikiran, perasaan, perilaku. Mungkin menghadapi situasinya berbeda-beda, permasalahannya beda-beda. Tapi penghayatan dia terhadap dirinya, perasaan yang hadir, dan tindakannya dia itu selalu sama. Tuh. Nah, itu ada baiknya mungkin bisa minta bantuan profesional. Tinggal dilihat nih, kapan saatnya ke psikolog, kapan saatnya ke psikiater gitu. Bapak sama Ibu di sini juga sebenarnya nggak perlu khawatir takut untuk ke psikiater, nggak perlu takut yang namanya nanti aku kecanduan obat. Enggak, psikiater akan kasih sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Kalau di kondisi-kondisi tertentu, misalnya udah ada ide-ide untuk mengakhiri hidup, mood depresifnya sangat panjang sekali, gitu ya. Udah nggak bisa tidur. Ada baiknya yuk ke psikiater dulu. Perlu dibantu dengan farmako. Karena apa? Kalau hanya ke psikolog tidak akan banyak yang bisa dilakukan ketika si individu secara fisik sudah nggak bisa berfungsi sama sekali. Gitu. Jadi memang perlu dibantu dulu, gitu. Ya. Tapi kan dok gini ya, dok lagi kan aku jadi salah, maaf ya. Tapi kan Mbak gini, setiap orang itu beda-beda ya, pemicunya gitu kan. Berarti ada kasus-kasus yang sama nggak sih, digeneralisir gitu? Oh kalau dia kurang tidur, dia gangguan mental ini. Kalau dia makannya jadi nafsu makannya jadi bertambah, ini dia begini gitu. Ada nggak sih yang bisa kita simpulkan sendiri gitu? Apa nggak boleh? Apa tetap harus kita ke profesional? Tetap sebaiknya ke profesional. Jadi sederhananya gini Mbak Ayana. Kalau memang muncul gejala-gejala itu, yang tadi ada gejala fisik, gejala perilaku, gejala emosi, sama gejala kognitif, itu kan petanda kalau memang si individu dalam kondisi yang stres atau bisa dikatakan secara mental lagi nggak sejahtera nih gitu. Tapi tetap nggak bisa kita langsung kelompokin. Kalau permasalahannya tidur, pasti gangguannya borderline. Permasalahan ini pasti gangguannya ini. Nggak bisa kayak gitu. Untuk penegakan diagnosa emang butuh waktu yang panjang. Bahkan kadang-kadang gejala-gejala antara diagnosa satu, diagnosa yang lainnya itu mirip-mirip. Karena memang ada diagnosa-diagnosa pembanding gitu. Jadi memang faktor-faktor pemicu itu sangat banyak sekali. Untuk gangguan-gangguan yang klinis seperti bipolar, terus atau gangguan-gangguan kepribadian, itu nggak cuma dilihat dari sumber stresnya aja. Faktor biologis ada, genetika ada, banyak sekali, kompleks. Mungkin itu juga jadi salah satu sebab orang ikut screening sendiri, menyimpulkan sendiri penyakitnya apa gitu ya Mbak? Iya betul, sebenarnya ikut screeningnya itu nggak salah, nggak sekedar tahu ya, oh saya dalam kondisi ini, tapi jangan langsung kasih diagnosa ya. Karena kalau sudah mendiagnosa tanpa dia sadari, mungkin juga dia meng-treat diri dia seperti orang dengan gangguan bipolar, atau misalnya dia meminta lingkungan untuk memahami dirinya, itu nggak tepat kan?
Oke, menurut Mbak Nidia nih, pertanyaan selanjutnya ya, apakah kesehatan mental ini memang harus selalu sejalan dengan kebahagiaan seseorang? Oke, sederhananya kalau mental kita lagi nggak sejahtera, sulit nggak sih untuk bahagia? Ya Mas, ya. kalau Mas Henrik tadi bilang, secara otomatis tuh berkurang tuh kebahagiaannya gitu. Jadi sejalan, iya memang kan ya. Ketika kita sejahtera secara mental, itu nggak cuma terkait mentalnya aja sebenarnya ya, tapi juga fisik, emosi, tindakan, pengambilan keputusan gitu. Jadi memang perlu untuk kita upayakan, kita latih, kita sadari juga, dan tadi yang paling penting juga kita lepaskan kayak gitu. Pokoknya kalau dari sini kemana-mana gitu lah ya Mbak ya. Nah, satu lagi nih, Mbak Nidia. Ada nggak sih cara-cara tertentu supaya kita menikmati proses pengelolaan mental kita, supaya tidak ada target nih, oh aku pengen begini nih, aku harus begini, gitu. Untuk menikmatinya, terutama targetnya aku harus bahagia, itu kan kayaknya terlalu jauh ya, terlalu tinggi lah, minimal ada target-target kecil dulu, misalnya belajar tadi yang pertama itu, menghadapi dulu yang tadi kata Mas Hendrik. Ada nggak Mbak Nidia tipsnya supaya kita menikmati lah proses-proses itu? Ya, terkoneksi sama diri sendiri. Itu dan itu yang sulit sekali dilakukan individu-individu. Nggak tahu gitu, sulit banget kok rasanya sulit ya untuk mengenali diri sendiri gitu. Jadi penting banget untuk kita paham dulu dengan diri kita. Kita nggak bisa menuntut orang lain paham, sementara kita sendiri juga sulit untuk mengidentifikasi emosi, sulit untuk bisa menerima emosi yang dirasakan. Mungkin Bapak Ibu perlu memahami di sini bahwa setiap emosi yang hadir di dalam diri kita itu emosinya valid. Yang belum tentu valid itu adalah pikiran-pikiran yang kita ciptakan. Jadi pikiran tersebut akan mempengaruhi emosinya, di mana emosinya valid dan emosinya itu akan mempengaruhi perilakunya. Jadi asumsinya yang mesti kita cari tahu, tepat nggak ya asumsi saya? Ini nyata nggak ya pikiran saya gitu. Nah kadangkala manusia itu suka sekali menempelkan pikiran ke dalam perasaan. Dia nggak suka sama saya gitu. Oke, seolah-olah itu perasaannya dia, padahal itu kan asumsi yang dia buat ya gitu. Emosi yang hadir ketika dia punya asumsi saya merasa dia nggak suka sama saya. Emosi yang ada adalah mungkin emosi sedih, merasa ditolak kayak gitu. Padahal asumsi yang dia buat di kepala dia belum tentu tepat. Mungkin perlu dibantu lagi cari tahu apa buktinya kalau dia nggak suka sama kamu. Itu nyata. Cuma sekedar pikiran aja yang kamu ciptakan di dalam kepala kamu. Jadi penting sekali untuk coba dulu yuk terkoneksi sama diri sendiri. Kenali sensasi tubuh yang hadir, kenali apa yang membuat kamu bahagia. Kalau punya target, aku ingin bahagia, sebenarnya sah-sah aja. Tapi memang definisi bahagia masing-masing individu bisa berbeda ya, Mbak ya. Ada yang itu kalau saya sih saat ini kebahagiaan itu adalah bisa tidur siang dengan dengan nyaman dan lelap, karena kayaknya susah banget ya untuk sekarang tidur siang gitu ya. Mama apalagi ya Mbak? Oh tadi ada yang komen juga, aduh tidur bisa dengan lelap itu nikmat banget. Saya setuju, itu suatu kemewahan sebenarnya. Tadi Mas Hendy dikasih pilihan, boleh nggak sih pilihannya kaya dan tidurnya enak? Kayaknya maunya semua orang itu. Kaya, rebahan, nggak banyak pikiran, mau apa aja datang. Asik. Wah, teman-teman makin seru aja nih perbincangan kita dengan Mbak Nidia. Dan sudah banyak sekali di chat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa untuk kedua pembicara kita. Nah, aku mau highlight sedikit tadi yang kita bicarakan dengan Mas Hendrik dan Mbak Nidia. Bahwa mindfulness itu yang pertama adalah belajar untuk menerima, sadar, ya kan, dengan hidup kita yang apa adanya, bukan ada apanya ya, yang apa adanya. Kemudian juga kita harus terkoneksi. Kalau tadi dari Mbak Nidia, dengan diri kita sendiri dulu. Kalau kita belum terkoneksi sama diri kita sendiri, ya nggak bisa. Ya sudahlah, tadi sudah dijelaskan kan sama Mbak Nidia dan Mas Hendrik, dan pasti teman-teman udah nggak sabar banget mau tanya-tanya nih sama Mas Hendrik sama Mbak Nidia. Tapi sebelumnya aku mau menginformasikan dulu
pada teman-teman bahwa acara kita hari ini didukung oleh Althea Care. Jangan lupa untuk ikutan giveaway-nya Althea Care dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara tahun 2022. Dapatkan voucher pemeriksaan Mamae senilai Rp500.000, kemudian voucher belanja di Transmart sebesar Rp100.000 dan goodie bag eksklusif dari Althea Care. Caranya gimana? Gampang banget, gabung langsung di komunitas Telegram Althea Care Parent. Dan untuk info lebih lengkap, silahkan kunjungi Instagram Althea Care. Dan teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaan, siap-siap. Ada 3 hadiah untuk penanya terbaik, 3 orang ya yang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik berupa free course dari Educourse, ada paket produk dari Biodev, Labore, Organic Supply Oil, dan Bantex, juga ada jurnal dari Cerita Badi. Walah, satu lagi gak ketinggalan. Ada merchandise eksklusif dari Ibu Pembelajar Indonesia. Pengumuman pemenangnya nanti di akhir acara, jadi jangan kemana-mana. Stay tune sampai akhir, oke? Yuk, kita akan mulai sesi Q&A kita hari ini. Kita sapa dulu deh Mas Hendrik dan Mbak Nidianya. Mbak Nidia udah minum? Tadi Mas Hendrik kayaknya udah minum, udah makan. Enggak ya? Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand, open cam, dan open mic, bertanya langsung kepada para narasumber. Tapi lower hand dulu, nanti aku hitung 1-3, siapa yang paling cepat, nanti aku panggilkan ya. Oke, siap? Siap ya? 1, 2, 3. Iya, itu dia. Mbak Sisil. Silakan Mbak Sisil, open mic dan open cam, bertanya langsung kepada para narasumber kita. Iya, makasih Mbak Ariana. Selamat siang Mas Hendrik dan Mbak Nidia. Tadi itu dengerin Mas Hendrik ya, kayak saya lagi curhat ke kakak, terus dinasehatin, adem banget gitu. Makasih Mas Hendrik ya. Tapi itu memang kayaknya sedang saya perlukan sekarang. Jadi saya mau cerita sedikit. Saya sebenarnya tipikal orang yang suka hahihi gitu ya, di luar Mas. Saya jarang banget sedih sebenarnya. Mungkin teman-teman kalau ngeliat saya juga, kok kamu happy melulu nggak pernah sedih gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh saya menyadari, di 3 minggu belakangan ini saya tuh sempat sakit tenggorokan, sampai pita saya terluka, sampai kemudian saya nggak bisa ngomong seminggu. Memang harus puasa bicara gitu. Nah, saya pikir itu karena minum es gorengan dan sebagainya saja. Memang penyakit THT murni gitu. Tapi setelah saya ke dokter THT, ternyata itu karena asam lambung yang naik. Karena sampai melukai tenggorokan gitu. Padahal selama ini saya nggak punya GERD, nggak punya penyakit lambung lah ya. Nah terus kemudian akhirnya saya ngobrol dengan suami saya. Dan akhirnya kita menemukan satu fakta ya, tapi itu masih asumsi kita juga. Kayaknya setiap saya bertemu dengan seseorang tertentu, itu saya selalu sakit, Mbak. Saya selalu sakit, Mas. Dan saya juga nggak tahu kenapa gitu. Saya memang pernah mengalami banyak hal-hal yang nggak enak ya dengan orang ini, tapi saya selalu berusaha untuk melepaskan gitu. Nah, karena suatu dan lain hal saya nggak pernah punya kesempatan untuk membela diri saya di depan orang ini gitu ya. Jadi saya berusaha ya udahlah. Dan sepertinya itu mungkin itu menumpuk gitu ya di hati dan pikiran saya, sehingga kalau ketemu dengan orangnya saya bisa kayak gini nih Mas, bisa baik gitu, tapi ternyata badan saya yang kena sampai sakit seperti itu. Nah terus kemudian di masa saya sakit, ya biasalah ya ibu rumah tangga biasanya kan begini begitu ya, melakukan banyak hal di rumah. Dan sempat ada masalah sama anak saya ini umurnya 6 tahun. Sebenarnya bukan masalah besar lah, kayak yang misalnya anak lagi nggak nurut gitu aja loh ya sebenarnya. Mandi nggak mandi. Nah ini anaknya lewat di belakang saya nih. Nggak ngerjain tugas gitu aja. Nah sampai kemudian saya marah banget. Tapi kan katanya nggak boleh marah ke anak sampai gimana gitu ya. Jadi saya menahan. Jadi waktu itu anak saya di ruang makan, saya langsung pergi ke dapur. Saya di situ menangis. Terus saya berusaha untuk bernafas, ngatur nafas, tapi semakin kenceng nangisnya,
Saya pernah ikut kelas beberapa orang gitu ya. Saya berusaha butterfly hug juga. Saya berusaha tepuk-tepuk, nangisnya makin kencang sampai saya ngerasa lemes, Mas. Sampai ngerasa lemes, saya pindah ke ruang tamu, kayak semua bergetar dari ujung kaki sampai ujung kepala. Akhirnya saya nggak kuat, saya rebahan di lantai. Nah, ketika rebahan di lantai, saya meringkuk sambil masih nangis gitu ya, sambil memeluk diri saya sendiri. Terus kemudian, mungkin karena lantainya dingin ya, jadi saya pelan-pelan bergetarnya itu hilang, pelan-pelan. Tapi bergetarnya hilang, tapi akhirnya badan saya lemas banget, Mas. Lemes banget, Mbak. Gitu. Nah, jadi saya tuh ngerasa, apa ini akumulasi ya, dari ketemu orang itu jadi sakit, ketemu masalah-masalah lain dalam hidup, sehingga saya merasakan itu. Dan itu tuh nggak pernah saya rasakan sebelumnya, Mas Hendrik, Mbak Nidia. Jadi baru pertama kali itu, sampai saya khawatir akhirnya. Kebetulan memang suami saya juga sedang nggak ada di rumah, sedang ada dinas, sampai saya telepon gitu ya, video call. Pak, aku kayaknya perlu ke psikolog gitu ya. Nah, saya ingin tanyakan adalah, apakah memang kalau saya sudah ada di kondisi seperti itu tuh, saya berusaha mengatasi sendiri, tapi kok nggak berhasil juga, apakah memang saya sudah di titik saya perlu ke psikolog? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara saya menyembuhkan yang kayak di alam bawah sadar itu? Ya mungkin dengan yang ke psikolog tadi ya mungkin ya. Itu terus kemudian tapi untuk hal-hal yang sifatnya praktis yang bisa saya lakukan di saat itu juga, karena kebetulan saya kan di rumah sama anak gitu ya. Yang bisa saya lakukan saat itu juga sehingga saya tidak melakukan hal-hal yang kelewatan bagi diri saya sendiri atau ke anak saya. Adakah tips praktis yang bisa dilakukan gitu untuk menenangkan diri saya sendiri? Gitu. Terima kasih Mas Hendrik dan Mbak Nidia. Mohon bantuannya. Baik, terima kasih Mbak Sisil. Mungkin ke Mas Hendrik dulu kali ya, yang mau menjawab. Silakan Mas Hendrik. Oke, saya menjawab sesuai dengan kapasitas saya dan mungkin pengalaman saya. Jadi, badan kita ini begitu cerdas sebenarnya. Jadi ketika badan kita mengaktifkan sistem pertahanan tubuh, maka wujudnya bisa bermacam-macam. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nidia bahwa ada fight, flight, kemudian ada freeze, dan kemudian juga yang terakhir sebenarnya baru-baru ini juga ada namanya fawn. Yaitu sebenarnya kita dalam kondisi distress, tapi kita berusaha untuk menyenangkan ataupun tampil gembira di hadapan orang lain. Gitu. Jadi tubuh kita ini menyimpan banyak sekali kecerdasan. Jadi alih-alih mungkin kita jangan buru-buru dulu untuk mau menyembuhkan sesuatu. Gitu. Kita pertama adalah apresiasi badan kita sendiri. Karena semakin kita berpikir ada sesuatu yang keliru, semakin kita mencari-cari, semakin kita resah. Gitu. Maunya sembuh, tetapi karena merasa ada sesuatu yang keliru terus, jadi semakin resah. Dan akhirnya malah cemas berkelanjutan. Nah, pertama kali yang perlu kita sadari adalah ini bukan sesuatu yang buruk. Semua manusia wujudnya macam-macam, cara pertahanan dirinya. Nah, mungkin caranya Bu Silvi adalah seperti ini. Dan yang perlu diakui terlebih dahulu, perlu dihadapi. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba untuk di langkah-langkah tadi yang saya babarkan, kita coba untuk mengakui dan mengizinkannya setelahnya. Seringkali pada saat kita menemui sesuatu yang tidak nyaman, kita seringkali ingin menolaknya dan ingin cepat-cepat selesai. Tetapi apakah ada di dunia ini yang kemudian semua ketidaknyamanan itu selesai? Kan nggak mesti ya. Justru dari ketidaknyamanan ini kita belajar sesuatu. Jadi Mbak Silvi bilang bahwa bagaimana cara menyembuhkan alam bawah sadar atau luka yang terdalam. Nah, menurut kacamata mindfulness, problemnya adalah bukan dari asalnya, dari mana luka Anda. Yang menjadi perhatian di sini adalah apakah Anda mengakui dan menerimanya atau tidak.
Gitu. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu bingung, gitu ya. Biasanya kita melihat bahwa oh ada sesuatu di dalam diri saya ini kayak ada tumor gitu ya, yang harus kita selesaikan. Bukan, gitu ya. Kita tidak sedang demikian. Ini adalah kecerdasan tubuh. Bahkan kalau kita mungkin juga bisa menyikapi penyakit gitu ya, atau rasa sakit yang muncul itu sebagai bahwa tubuh juga ingin memberitahu kita bahwa kita mungkin berjeda dulu, berhenti dulu. Mungkin penyakit itu juga bukan sesuatu yang buruk, gitu. Tapi sesuatu yang membuat kita mau beristirahat. Saya kemarin sempat kena panas, demam tinggi, nggak tahu kenapa gitu ya. Dan saya sadar memang kayaknya ini saya udah kelewat batas, tubuh saya memberitahu saya supaya istirahat. Gitu ya. Dan saya coba untuk mengistirahatkan dulu dan ya hasilnya saya bisa merasa lebih segar. Gitu. Jadi jangan bingung dulu gitu ya. Kita izinkan dulu akui. Kemudian langkah yang berikutnya adalah alih-alih kita panik, temukan memang jangkar amannya. Jadi bagi beberapa orang butterfly hug itu membantu. Tapi mungkin bagi beberapa orang itu tidak atau kurang membantu. It's okay. Temukan sesuatu yang menurut Mbak Silvi nyaman dan aman. Kalau merasa lantai itu aman, ya silahkan pakai. Ya. Tapi mengapa kemudian kita lihat bahwa lemas gitu ya? Nah, lemas sendiri juga jangan disikapi sebagai sesuatu yang buruk terlebih dahulu. Sadari bahwa tubuh lemas. Yang penting adalah kita bisa merasakan badan dulu, alih-alih kita kemudian ada di dunia pikiran kita. Oke. Salah satunya mungkin karena kita sudah sebelumnya begitu sibuk dengan pemikiran dan panik, dan akhirnya setelah sensasinya mengalir, kita merasakan keletihan. Itu juga bisa. Dan it's okay. Jadi temukan jangkar amannya, dan bawa perhatian sering kembali untuk ke tubuh dan napas. Jadi utamakan adalah sering-sering berhenti. Alih-alih sering-sering melakukan sesuatu gitu ya. Jadi yang saya lihat biasanya itu ketika ingin healing, kita biasanya ingin cepat-cepat sembuh. Kemudian kita menjadi terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Nah, hal ini justru yang menyebabkan yang namanya healing itu terhambat. Saya kemarin sempat nulis di feed saya di IG. Ya, Anda bisa follow IG saya @hendrik_tanu. Di sana saya bilang, healing itu adalah ketika Anda tidak lagi heboh atas perasaan ataupun pemikiran. Gitu ya. Kita belajar untuk sekedar menemui sesuatu apa adanya. Dan kenali bahwa ketika kita menolak sesuatu, maka sebenarnya kita sedang fight. Kita sedang melawan, dan itu adalah reaksi stres. Dan jika berkepanjangan, ini bisa menjadi berlebihan dan berdampak pada kesehatan mental kita. Jadi yang pertama adalah berhenti dulu. Setelah berhenti, kembalikan perhatian pada tubuh dan napas. Kemudian rasakan sensasi fisiknya dengan keramahan dan tidak menghakimi. Kemudian baru bisa lanjutkan kegiatan. Tapi tentunya, sekali lagi, mindfulness itu adalah sebuah skill yang tidak ujuk-ujuk hadir, gitu ya. Maka dari itu saya mengajarkan MBSA dan MBCT, yang mana memang sesuai riset, mindfulness terbukti efektif setelah latihan 8 minggu. Gitu ya. Jadi perlu latihan rutin untuk hal ini. Ya. Baik. Terima kasih. Mas Henry, jawabannya semoga membantu Mbak Sisil. Ke Mbak Nidia sekarang ya. Mbak Nidia, apakah Mbak Sisil ini perlu untuk pergi ke psikolog gitu ya Mbak Sisil? Sikatnya. Silakan Mbak Nidia. Saya coba untuk menjawab ya. Mbak Sisil, terima kasih sekali untuk sharingnya ya. Ini menarik sekali. Seperti yang tadi Mas Henry juga katakan, bahwa tubuh kita itu cerdas sekali loh.
kadang-kadang kita nggak mengizinkan segala emosi itu masuk gitu. Tapi sebenarnya tubuh kita juga merespon. Jadi memang perlu sekali Mbak Sisil untuk berjeda dulu, berjarak dulu. Misalnya dalam kondisi Mbak Sisil sedang tidak oke atau merasa kelelahan sekali, terus sampai di rumah bertemu dengan anak, mungkin anak menampilkan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Sebenarnya bisa aja kadangkala perilakunya anak itu sederhana, tapi karena Mbak Sisil tangki emosinya lagi kosong, udah terkuras tadi ya, akhirnya Mbak Sisil menjadi lebih reaktif. Jadi boleh loh untuk mengambil jarak terlebih dahulu agar bisa mengelola atau regulasi emosinya. Dengan cara apa? Ya boleh masuk kamar, mungkin perlu juga dikomunikasikan sama anak, boleh ya mama masuk dulu, atau misalnya untuk ayahnya yang turun tangan dulu untuk menghadapi anak, lalu Mbak Sisil masuk, terus minum air putih, lalu ajak dirinya untuk sadari nafas. Rasakan semua sensasi tubuh yang hadir di dalam dirinya Mbak Sisil. Itu penting sekali. Terus kalau yang tadi terkait dengan saya, itu kalau ketemu sama orang tersebut, saya bisa biasa aja gitu. Tapi ternyata begitu pulang kok saya merasakan secara fisik tuh nggak enak. Berarti kan tubuhnya merespon ya, Mbak Sisil ya. Mungkin perlu juga belajar diidentifikasi apa sebenarnya yang terjadi atau penghayatannya Mbak Sisil terhadap orang tersebut sampai timbul rasa tidak nyaman gitu. Kalaupun ternyata memang ada sesuatu, ya izinkan itu untuk datang dan dirasakan. Lalu boleh juga kok untuk set boundaries gitu. Jadi nggak selalu harus menampilkan saya baik-baik aja, saya nggak apa-apa gitu. Set boundaries di sini maksudnya bukan berarti Mbak Sisil berperilaku tidak menyenangkan ke dia ya, nggak demikian. Tapi buat batasan aja. Dalam artian nih, biasanya kita dalam berelasi itu kan ada orang-orang yang memang berada di lingkaran pertamanya kita. Ada yang berada di lingkaran kedua, ada yang berada di lingkaran ketiga. Jadi ketika kita merasa orang ini mungkin memberikan dampak nggak baik buat diri kita, boleh kok kita taruh dia di lingkaran yang terluar. Artinya, ibaratnya nih kalau ada orang masuk ke rumah, bertamu ke rumah, ada yang kita izinkan masuk sampai ke ruangan keluarga, ada yang udah cukup di teras aja ya. Supaya apa? Supaya kitanya juga secara mental juga sehat gitu. Tapi yang paling penting, akui dulu perasaan yang hadir. Rasa tidak nyamannya itu apa? Nggak bisa selalu dihindari atau buru-buru kabur, enggak kok, aku nggak kenapa-napa gitu. Jadi teknik paling sederhana sebenarnya dalam kondisi emosinya lagi tinggi, boleh berjarak dulu, lalu ajak dirinya untuk nafas, sadari segala sensasi tubuh yang ada di dalam dirinya Mbak Sisil. Terus tadi kalau tanya kapan saya butuh untuk ke psikolog, sudah seberapa terganggukah kondisi ini? Apakah memang sampai mengganggu pola tidur sehingga daily function-nya Mbak Sisil nggak bisa untuk dilakukan lagi, ada tanggung jawab yang nggak bisa dikerjakan, atau justru malah merusak relasi dengan orang-orang terdekat, atau juga bisa diperhatikan ada pola-pola tertentu nggak yang berulang dari segi pikiran, perasaan, dan perilaku yang ditampilkan setiap menghadapi sebuah situasi gitu. Semoga terjawab ya Mbak Sisil. Terima kasih Mbak Nidia, Mas Hendrik, atas jawabannya. Terima kasih, Alhamdulillah sudah membantu Mbak Sisil nih ya hari ini. Dan kita masuk ke pertanyaan kedua. Aku bacakan yang di chat aja ya, ini banyak banget, ngantri banget nih. Masya Allah, kayaknya harusnya sampai jam 9 malam ini. Dari Mbak Wiwit Widiarti. Untuk Mbak Nidia. Bagaimana cara menghilangkan alam bawah sadar yang negatif terhadap peristiwa orang tua karena dulu dia ini sebagai korban perceraian ya Mbak, terutama terhadap ayah dan ibu sambung karena sosok mereka negatif di pikiran kita sehingga kalau ketemu mereka suka ada perasaan sakit karena selalu teringat zaman dulu diperlakukan tidak baik gitu. Oke, baik. Silakan Mbak Nidia. Silvi, jangan dihilangkan, tapi disadari dan diterima. Kenapa? Semakin berupaya untuk dihilangkan secara sadar, Mbak Sisil sedang menggunakan banyak sekali energi untuk supaya alam bawah sadar itu nggak muncul. Pikiran itu nggak muncul. Jadi memang perlu untuk disadari dan diterima. Apa yang menjadi luka
misalnya terhadap perpisahan itu, pemaknaannya itu apa? Gitu. Jadi kalau kita berbicara healing itu sebenarnya juga sebuah proses, nggak cuma sekedar traveling terus healing gitu ya. Begitu pulang, wah tagihan kartu kredit membludak, nggak jadi healing, malah muncul masalah baru gitu. Jadi healing itu juga proses, belajar untuk mengidentifikasi apa yang menjadi luka, temui juga luka-lukanya itu, terima gitu, sambil juga proses berpikirnya perlu untuk dikelola juga. Tapi ingat bahwa dikelolanya itu bukan dengan memaksakan diri, harus positive thinking. Kamu harus bisa. Hati-hati terlalu memaksakan diri untuk positif, itu bisa jadi ke arah toxic positivity. Padahal sebenarnya hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita juga perlu untuk kita sadari gitu. Jadi poinnya adalah bukan bagaimana itu disingkirkan, tapi belajar dulu yuk untuk menerima dan menyadari itu semua, gitu. Terima kasih Mbak Wit, semoga membantu ya Mbak Wiwit. Baik, satu lagi nih pertanyaan untuk Mas Hendrik, dari Mas Hendy Carles ya. Pertanyaannya untuk Mas Hendrik, bagaimana proses untuk memastikan keluarga sudah mencapai kesehatan mental yang sesuai dan baik? Terima kasih. Wah, indikasinya semua keluarga udah sehat mentalnya gitu Mas ya. Silakan Mas Hendrik. Ya, pertanyaan yang menarik gitu ya. Tapi coba lihat, keluarga terdiri dari individu, gitu ya. Individu yang punya ceritanya masing-masing, perjalanan hidupnya masing-masing. Dan di sini kita bisa melihat bahwa masing-masing juga punya lukanya sendiri, gitu ya. Mungkin ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu ayah dan ibu. Mungkin sebelum kita berkata tentang sebuah keluarga, mungkin kita perlu mengakui seorang manusia. Seorang manusia yang bisa terluka. Seorang ibu dan ayah dulunya juga seorang anak. Seorang anak nantinya juga bisa jadi ibu dan ayah. Oke. Jadi yang pertama adalah kita mengakui dulu bahwa kita semua tidak sempurna. Jadi untuk sampai tahu dari mana keluarga kita sehat atau tidak, sebenarnya semua keluarga juga punya lukanya sendiri. Dan semua orang juga wajib, saya bilang nggak, mungkin bukan wajib ya, bertanggung jawab atas kesehatan mentalnya sendiri. Gitu ya. Dan kita bisa dengan rasa sayang mengajak anggota keluarga kita untuk mungkin ikut memperhatikan kondisi mentalnya. Dan itu pun baik, itu intensi yang perlu kita apresiasi. Dan sebenarnya yang paling penting adalah diri kita sendiri. Ketika diri kita berubah, kita mulai menjadi pribadi yang lebih menerima, mungkin lebih legowo, mungkin lebih santai. Maka tentu interaksi dengan anggota keluarga juga bertransformasi. Alih-alih yang dulu mungkin ketika bertemu tiba-tiba merasa tidak enak dan kita nggak mau ngomong. Nah, kita sekarang mulai berbicara dengan nada agak santai. Dan biasanya orang lain akan mengenali perubahan di diri kita setelah kita berlatih untuk mungkin mindful ataupun menerima diri kita sendiri. Jadi ketika kita menerima diri kita sendiri, kita membantu orang lain juga menerima diri kita. Dan ketika kita menerima orang lain, kita juga bisa membantu mereka menerima dirinya sendiri. Oke. Jadi ketika satu hal sudah membaik, biasanya akan berkaitan ke kebaikan yang lain di dalam satu keluarga. Jadi yang penting adalah dimulai diri kita sendiri. Baik, terima kasih Mas Hendrik. Semoga terjawab ya tadi Mas Hendy Carles. Nah, ini pertanyaannya banyak sekali dari teman-teman, luar biasa sekali antusiasmenya di sore hari ini, tapi mohon maaf karena kita terbatas waktu.
waktu. Mungkin nanti pertanyaan teman-teman bisa diajukan langsung ke Mas Hendrik atau ke Mbak Nidia langsung via Instagram, boleh ya? Mbak Nidia dan Mas Hendrik boleh di-drop mungkin Instagramnya di kolom chat biar teman-teman nanti bisa ikut kelas, bisa konsultasi ke Alteaker juga ya, Mbak Nidia, Mas Hendrik. Terima kasih loh teman-teman, pertanyaannya bagus-bagus banget. Mohon maaf tidak bisa aku bacakan semuanya karena kita terbatas dengan waktu. Dan saatnya untuk mengumumkan 3 pemenang yang kita sudah tahu bersama. Tadi sudah kita bacakan 2 dan 1 tadi raise hand dari Mbak Sil ya. Silakan mohon bantuannya kepada panitia. Sebelumnya aku bacakan dulu kali ya. Pemenangnya ini akan mendapatkan apa saja sih? Akan mendapatkan hadiah dari sponsor berupa free course dari EduCourse, paket produk dari Biodev, Labore, Organic Supply Oil, dan Bantex juga jurnal dari Cerita Badi. Gitu ya. Dan juga merchandise eksklusif dari Ibu Pembelajar Indonesia. Sambil menunggu, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu, teman-teman yang sudah hadir, boleh dibuka kameranya. Dipasang senyuman manisnya. Mungkin saya akan dibantu oleh panitia ya. Saya coba untuk hitung. Baik. Pasang senyum terbaiknya, teman-teman. Ya, ini ada 2 slide. Slide pertama. Bersiap. Yang belum dibuka, boleh dibuka. Aku beri waktu 2 minggu untuk buka kamera. Enggak ya? Lama bener. 1, 2, 3. Senyum. Terima kasih. Kita berlanjut ke slide kedua. Slide kedua, ini malu-malu semua atau gimana? Gak apa-apa, cepat aja. Kita hitung. 1, 2, 3. Ceklek. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mas Hendrik dan Mbak Nidia yang sudah membagikan ilmunya kepada kita, sudah menjawab semua pertanyaan, dan juga aku banyak sekali dapat ilmu dan pasti teman-teman juga setuju dengan hari ini. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan Mas Hendrik dan Mbak Nidia selalu sehat, selalu terus membagikan manfaat ilmunya kepada banyak orang seperti kami hari ini. Dan aku sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari aku dan juga dari panitia. Dipersilakan untuk beristirahat kembali di rumah. Mungkin tadi sudah bertemu dengan klien dan pasien. Terima kasih ya Mas ya, Mas Hendrik, Mbak Nidia, sehat selalu. Baik, 3 pemenang yang beruntung. Boleh dibantu? Ya, ini dia. Selamat kepada Mbak Silviati Dewi, first winner best question, Mbak Wiwit Widiarti, second winner best question, dan Mas Hendy Carles, third winner best question. Ditunggu hadiahnya untuk kontak ke Ibu Pembelajar Indonesia ya. Mengirimkan data diri ke pihak Ibu Pembelajar Indonesia yang sudah tertulis di layar. Silakan di screenshot. Nah, nanti tolong di WA. Terima kasih kepada panitia. Oke, terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah meramaikan dan mendukung acara kita hari ini, yaitu EduCourse, Your Future Skill Accelerator, Cerita Badi, teman ibu bercerita untuk mewujudkan kehidupan terbaik versi diri masing-masing. Ada Ancol Taman Impian, pilihan tepat rekreasi keluarga. Ada Biodev, sabun antiseptik yang efektif membunuh kuman 99%. Ada juga Labore, skincare yang berfungsi memperbaiki skin barrier kulit. Ada snack alami,
Alami Pops merupakan snack sehat untuk anak usia 1 tahun ke atas yang menggunakan bahan premium, tanpa MSG, dan tanpa perasa atau pewarna buatan, sehingga bergizi secara natural dan pasti disukai oleh si kecil. Selain rasanya yang lezat, Alami Pops juga berguna untuk melatih motorik si kecil karena mudah digenggam dan lumer di mulut. Kemudian terima kasih juga kepada Bantex, Home Feeling is Fun, Bantex Organizing Made Easy, ada Organic Supply Oil, Safer for You, Better for the Environment, Bumbo Barefoot. Bumbo, sahabat empati si kecil, biar lebih lahap makan. Ada Ina Cookies, cookiesnya keluarga kita. Ada Althea Care. Aku ingatkan lagi, jangan lupa ikutan giveaway-nya Althea Care dalam rangka bulan kesadaran kanker payudara tahun 2022. Dapatkan voucher pemeriksaan mamai senilai Rp500.000, voucher belanja di Transmart sebesar Rp100.000, serta goodie bag eksklusif dari Althea Care. Caranya mudah sekali, bergabung ke komunitas Telegram Althea Care Parent. Dan untuk info lebih lengkapnya, silahkan mengunjungi Instagram Althea Care. Terima kasih juga kepada Book Art Class, aplikasi belajar bahasa Inggris yang fun untuk anak 4-14 tahun, berisi ratusan animated books yang interaktif dengan kuis dan games yang edukatif. Dan terima kasih kepada Garda Auto. Memasuki musim hujan, jangan lupa melindungi kendaraan Anda dengan asuransi mobil Garda Auto, agar berkendara tetap peace of mind, ya. Selama musim hujan, dan nikmati kemudahan pembelian secara online melalui website gardaauto.com. Nikmati kemudahan juga pembayaran dengan cicilan 0% hingga 12 bulan, serta dapatkan e-voucher dari Tuli senilai total Rp2 juta. Periodenya 1 sampai dengan 31 Oktober 2022. Sedikit lagi nih, ayo. Ya. Info lebih lengkap bisa diklik tautan bit.ly/promo Garda Auto. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir, teman-teman semuanya. Acara ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan event Generation 5.0 Festival yang dilaksanakan oleh Gramedia Digital bersama dengan komunitas Ibu Pembelajar Indonesia untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Dan acara ini didukung oleh Alex Media Komputindo dan Althea Care. Jangan lupa teman-teman, malam ini masih ada acara menarik, acara webinar yang lain yang membahas pentingnya deteksi kanker payudara, deteksi dini kanker payudara, dalam acara Sadari dan Sayangi Payudaramu bersama dokter dan komunitas Love Pink, ya. Dibuka ruang Zoom-nya pukul 18.30 malam ini. Lalu ada lagi acara yang tidak kalah seru lainnya, webinar activity untuk anak dan remaja, cara asik menulis cerita bersama penulis dan editor dari penerbit Buana Ilmu Populer atau BIP. Dimulai esok hari kegiatannya teman-teman pukul 10 pagi ya. Ikuti semua rangkaian acaranya karena masih banyak sekali rangkaian acara Generation 5.0 Fest ini yang sangat bermanfaat, yang sangat menarik seperti kita sore hari ini. Temukan informasi lebih lengkapnya untuk acara ini di Instagram @gramedia-digital. Wah, seru sekali. Terima kasih loh teman-teman yang sudah hadir sampai akhir. Ariana pamit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.